Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-13 kali ini, kita akan membahas mengenai keseimbangan perekonomian terbuka. Dalam keseimbangan perekonomian terbuka, kita sebelumnya keseimbangan perekonomian terbuka, dalam perekonomian tertutup kita mengenal 3 komponen, yaitu konsumsi, investasi, dan government expenditure. Sedangkan dalam perekonomian terbuka, sebagian output untuk domestik dan sebagian diekspor ke luar negeri, sehingga komponen bertambah menjadi konsumsi, investasi, government, ekspor, dan impor, sehingga di mana konsumsi terbagi menjadi konsumsi domestik dan konsumsi foreign atau konsumsi dari barang-barang luar negeri, dan investasi dibagi menjadi investasi terhadap barang-barang domestik dan investasi terhadap barang-barang impor. Kemudian government terbagi menjadi 2, yaitu government domestik dan government foreign. Lalu kemudian ekspor, yaitu pengeluaran luar negeri untuk barang-barang domestik, sedangkan impor terbagi menjadi impor sama dengan konsumsi dari luar negeri ditambah investasi dari luar negeri ditambah dengan pengeluaran pemerintah dari luar negeri sama dengan pengeluaran domestik untuk barang-barang luar negeri. Selanjutnya kita masuk ke dalam nominal exchange rate atau kurs nilai tukar nominal, yang mana E kecil sama dengan nominal exchange rate atau kurs nominal adalah harga relatif dari mata uang domestik dikaitkan dengan mata uang luar negeri. Misalnya dalam kasus ini mata uang yen Jepang per dolar Amerika. Ini adalah tabel exchange rate di mana nilai tukar rupiah ketika membeli atau menjual. Ini adalah exchange rate dari berbagai macam mata uang yang jika kita membelinya dalam bentuk rupiah. Misalkan ketika kita membeli mata uang dolar, kita membeli sebesar 14,250 rupiah per dolar. Sedangkan ketika kita menjual dolar akan dihargai sebesar 14.280 rupiah per dolar Amerika Serikat. Begitu pula dengan dolar Singapura, euro, dolar Australia, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke dalam the real exchange rate atau kurs real, yang mana real exchange rate adalah harga relatif dari barang-barang domestik dikaitkan dengan barang-barang luar negeri. Nah, ini contohnya yaitu ketika kita membeli burger di Jepang dengan membandingkan dengan membeli burger di Amerika. E sama dengan exchange rate dikali dengan price dari negara Amerika dibagi dengan harga dari yen di Jepang. Kemudian exchange rate itu tadi di sini dimisalkan dengan yen per dolar dikali dengan dolar per satuan unit barang. Di dalam permasalahan ini yaitu harga burger di Amerika dibagi dengan mata uang yen per unit Japanese good atau mata uang yen yang digunakan untuk membeli barang berupa burger tadi contohnya, sama dengan yen per unit yen per barang dalam yen dikalikan dengan harga burger di Amerika dibagi dengan harga burger di Jepang, sama dengan unit barang atau burger di burger di Jepang dibagi dengan burger di Amerika.
Nah, contohnya jika harga burger di Jepang $200, sedangkan harga burger di Amerika adalah 2,5. Maksud saya harga burger di Jepang sebesar 200 yen, sedangkan harga burger di Amerika adalah $2,5. Dengan kurs nominal sebesar 120 yen per dolar, maka kurs real burger Amerika adalah, kita masukkan rumusnya tadi, 120 ini adalah exchange rate-nya dikalikan dengan harga burger di Amerika dibagi dengan harga burger di Jepang. Maka kurs realnya adalah 1,5. Kemudian apa yang bisa disimpulkan dari pertanyaan dari contoh soal ini? Kesimpulannya adalah harga burger di Jepang jauh lebih murah daripada harga burger di Amerika ketika kita membayar dengan mata uang masing-masing. Lalu kita masuk ke dalam dampak positif dan negatif ekspor. Dampak positif ekspor ada 3 jenis. Yang pertama yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Dengan adanya ekspor, suatu industri akan memperluas usahanya yang memungkinkan terserapnya tenaga kerja dalam industri tersebut. Yang kedua yaitu meningkatkan cadangan devisa. Ekspor akan menjadi sumber devisa yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan impor di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah memperluas pasar. Dengan adanya kegiatan ekspor akan memberi keleluasaan bagi industri-industri nasional untuk memasarkan barangnya ke seluruh dunia. Selain dampak positif, ada pula dampak negatif yang diakibatkan dari kegiatan ekspor. Yang pertama yaitu menimbulkan kelangkaan barang di dalam negeri. Tanpa pengaturan yang baik, kegiatan ekspor bisa menimbulkan kelangkaan barang di dalam negeri. Contohnya, kita terlalu banyak melakukan kegiatan ekspor dengan kualitas barang tertentu sehingga kebutuhan di dalam negeri hanya memperoleh kualitas yang sisa-sisa atau kualitas yang tidak terlalu bagus, karena yang bagus sudah diekspor ke luar negeri. Kemudian yang kedua, menyebabkan eksploitasi besar-besaran kegiatan sumber daya alam, yang mana dengan adanya kegiatan ekspor dapat menyebabkan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam yang kita miliki. Kemudian kita lanjutkan ke dampak positif dan negatif impor. Dampak positif impor adalah meningkatkan kesejahteraan konsumen. Dengan adanya barang-barang yang diproduksi yang berasal dari impor, masyarakat Indonesia yang biasa menggunakan barang yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri. Misalnya untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang tidak mampu diproduksi di dalam negeri, kita memang memerlukan kegiatan impor untuk memperoleh manfaat dari barang-barang tersebut. Kemudian yang kedua, meningkatkan industri dalam negeri. Dengan adanya impor, kita mendapat kesempatan untuk mengimpor barang-barang modal, baik berupa mesin industri maupun bahan baku yang memungkinkan kita untuk mengembangkan suatu industri. Yang ketiga, alih teknologi. Dengan adanya kegiatan impor, memungkinkan terjadinya kegiatan alih teknologi. Secara bertahap, negara kita akan mencoba mengembangkan teknologi modern untuk mengurangi ketertinggalan kita terhadap bangsa yang sudah maju. Berikut adalah dampak negatif impor. Yang pertama, menciptakan persaingan bagi industri dalam negeri. Selain akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan industri dalam negeri melalui impor barang-barang modal, sebaliknya, industri kita yang tidak berkembang karena menghadapi persaingan-persaingan di luar negeri. Kemudian yang kedua, menciptakan kegiatan pengangguran, yang mana dengan mengimpor barang dari luar negeri berarti kita tidak mempunyai kesempatan untuk memproduksi barang-barang tersebut. Yang sama artinya dengan kita kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan yang tercipta dari proses memproduksinya suatu barang tersebut. Yang ketiga, konsumerisme. Konsumsi berlebihan terutama terhadap barang-barang mewah merupakan salah satu dampak yang diciptakan dari adanya kegiatan impor barang. Perdagangan luar negeri dan pertumbuhan ekonomi. Kaum klasik berpendapatan bahwa perdagangan luar negeri sebagai engine of growth atau penggerak pertumbuhan ekonomi karena peranannya sebagai meningkatkan efisiensi penggunaan FP. Kemudian yang kedua, memperluas pasar produksi dalam negeri dan meningkatkan produktivitas kegiatan
ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter dalam perekonomian terbuka. Yang pertama yaitu kebijakan menekan pengeluaran atau expenditure dampening policy. Dan yang kedua, kebijakan memindahkan pengeluaran atau expenditure switching policy. Kebijakan menekan pengeluaran atau expenditure dampening policy adalah yang pertama yaitu menaikkan pajak pendapatan, yang kedua menaikkan tingkat suku bunga dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Lalu kebijakan memindahkan pengeluaran atau expenditure switching policy, yang pertama yaitu menciptakan perangsang-perangsang untuk kegiatan mengekspor dan melakukan devaluasi. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.